Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Wow, mulai rontok satu persatu ya. Nah, bahkan yang cukup unik sekali ya, pada saat rapat Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung, tidak hanya mencecar lah terkait Tom Lembong. Tiba-tiba ya Anda tahu sendirilah, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Tom Lembong ditahan dan dijadikan tersangka. Itu padahal juga sudah kasus lama, yaitu pada tahun 2015. Bayangkan tahun 2015 artinya sudah 9 tahun yang lalu. Tiba-tiba setelah bergantinya Presiden Pak Prabowo Subianto, tiba-tiba Tom Lembong menjadi tersangka terkait impor gula. Padahal kalau kita lihat dari 2016 hingga sampai saat ini pun impor gula juga tetap saja, dan bahkan di bawah kementerian dari Zulkifli Hasan bahkan belasan juta ton. Tetapi juga itu aman-aman saja. Kalau kita lihat dari track record Tom Lembong pada saat lalu itu memang menjadi juru bicara Anies Baswedan, dan bahkan tidak sedikit itu mengkritik dari kebijakan Presiden Joko Widodo pada saat lalu. Nah, bahkan banyak netizen-netizen yang menafsirkan penangkapan Tom Lembong ini terkait dendam politik, terkait berbedanya politik, dan bukan murni penegakan hukum. Apalagi kalau ditambah, wah, menurut saya kasus Tom Lembong ini sangat tertutup sekali ya, menurut saya sih. Dan bahkan pada saat lalu itu tidaknya dari kejaksaan menyebut menjadi tersangka itu tidak harus menerima aliran dana dan lain sebagainya. Nah, kalau cuma kebijakan, wah, kalau kebijakan ditindak pidana menjadi tersangka, menurut saya ya wah, sangat wow sekali. Menurut saya juga kebijakan dari misal Presiden Joko Widodo, kebijakannya ya menurut saya ada yang menguntungkan masyarakat dan ada yang tidak. Kalau misalkan kebijakan dipidanakan, menurut saya itu juga tidak fair ya, menurut saya sih. Nah, bahkan yang cukup unik lagi ya, selain Tom Lembong pada saat lalu dicecar oleh Komisi 3 DPR RI, nah itu juga terkait dari anggota fraksi Koalisi Indonesia Maju. Ya, contoh seperti Golkar, Demokrat, dan bahkan masih banyak lagi ya dari fraksi-fraksi dari Gerindra juga. Jadi dari fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Maju ini sangat wow sekali lah. Dan bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini juga ya, Komisi 3 DPR RI kritisi Kejagung di kasus Tom Lembong, ingatkan citra buruk pemerintahan Prabowo. Sudah pastilah kalau kita lihat pada saat lalu juga setelah Pak Prabowo bertemu dengan Jokowi, tiba-tiba ada endorse Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Menurut saya itu ya juga membuat citra Pak Prabowo akan menurun, tambah dengan kasus Tom Lembong misalnya. Jadi menurut saya seharusnya ini tidak ada kepentingan politik ya, saya berharapnya seperti itu. Tidak ada kepentingan politik, melainkan murni penegakan hukum ya di kasus Tom Lembong ini. Memang sangat mengejutkan sekali fenomena pada minggu-minggu terakhir ini, entah ada apa semuanya ya. Nah, para anggota Komisi 3 DPR RI dari berbagai fraksi kompak mengkritisi Kejaksaan Agung dalam memproses kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Menteri Perdagangan 2015-2016 Tom Lembong. Para anggota Komisi 3 DPR RI ini menilai penjelasan Kejagung terkait konstruksi hukum dan menjerat Tom Lembong dianggap lemah dan terjadi perdebatan publik, sehingga banyak yang menilai perkara tersebut sebagai titipan justru mengakibatkan citra pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tercoreng. Hal itu terungkap saat Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung RI di Kompleks Parlemen Senayan pada 13 November. Dalam hal ini turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajaran. Awalnya anggota Komisi 3 DPR Muhammad Rahul mewakili fraksi Gerindra mengatakan Kejagung dalam memproses kasus Tom Lembong tidak profesional, terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung dalam artian proses hukum. Wah, bahkan juga sudah mendapatkan kritikan ya setidaknya dari Komisi 3 DPR RI ini.
Nah, bahkan juga ditanggapi oleh Rahma Baftim, RDP anggota Komisi 3 DPR RI dengan Kejagung mencecar Kejagung tentang kasus Tom Lembong, kasus orderan, menarget orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Ya, kalau kasus-kasus lama seharusnya sih Kejagung juga tidaknya memeriksa para menteri perdagangan ya setelah Tom Lembong dan lain sebagainya. Seharusnya sih kalau mau fair sih seperti ini video ketika DPR cecar Jagung terkait kasus Tom Lembong. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius, hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Ya, ini sangat keren sekali lah, dan semoga saja bisa terjawab ya kasus Tom Lembong itu seperti apa, karena memang sangat mengagetkan sekali. Pada saat lalu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Tom Lembong menjadi tersangka. Nah, bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan dari remol.id ya, seluruh fraksi di DPR kompak serang Kejagung soal Tom Lembong. Memang sangat mengejutkan sekali ya. Ya, walaupun berbeda pandangan sih, pada saat lalu memang Tom Lembong menjadi juru bicara Anies dan mendukung Anies Baswedan pada pilkada serentak, tetapi kan ya seharusnya tidak ditarget dan lain sebagainya. Kalau kita lihat memang serangan Tom Lembong pada saat lalu kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sangat wow sekali ya. Tetapi ya bahkan opini dari masyarakat yang berkembang setidaknya ya kasus Tom Lembong pesanan dan lain sebagainya. Nah, seluruh fraksi Komisi 3 DPR kompak mengkritisi Kejaksaan Agung dalam memproses kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Anggota Komisi 3 DPR Muhammad Rahul mewakili fraksi Gerindra mengatakan Kejagung dalam memproses kasus Tom Lembong seperti tidak profesional dan lain-lain. Bahkan dari anggota DPR mendorong dibentuknya panja untuk mendalami kasus Tom Lembong. Ini juga sangat bau sekali lah. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudison Tandra mendorong pembentukan panitia kerja panja untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Dia menilai bahwa saat ini masyarakat bertanya-tanya mengenai kasus tersebut. Jangan sampai, kata dia, menegakkan kasus yang menjerat Tom Lembong itu dituding sebagai politik balas dendam yang dilakukan rezim. Kami mengusulkan ini dalam rangka juga membantu pihak-pihak kejaksaan. Kami minta untuk membentuk panja untuk mendalami kasus ini, kata Chandra di Kompleks Parlemen. Dia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilihat dari spektrum yang jauh lebih luas. Untuk itu, dia mendorong Kejaksaan Agung mencermati kasus ini secara jeli atau tak perlu dilanjutkan jika tidak ada bukti kuat yang menyasar Tom Lembong. Wah, jadi seperti itulah. Ya, saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Niko, Tom Lembong kasus permintaan Baginda Raja Jawa, mirip Hasto dituduh korupsi pengalihan Fufafa. Dari Silitonga, sulit meyakini kalau kasus Tom Lembong bukan orderan. Anggota DPR RI aja nggak percaya, apalagi masyarakat yang berakal sehat. Kayak kenal bapak itu. Kalau dari logatnya seperti orang Toraja, gimmick doang, so keras. Mereka padahal milih 11-12 sama pemerintah. Ya, semoga saja lah ini bisa menjadi atensi khusus ya. Dan semoga saja bisa ya dalam waktu dekat ini bisa terlihat lah bagaimana kira-kira akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, apakah kasus ini diteruskan atau tidak. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan ya, Tom Lembong kayaknya sih mengajukan peradilan kalau tidak salah sih. Dari Jebang, di negara ini sudah tak ada lagi aparat dan hakim, yang ada hanyalah jegal dan wah ya seperti itulah. Tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.